Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati M dengan NIM 210101501004 dari kelas A2 angkatan 2021. Nah, jadi video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas pengantar analisis real dengan topik yang dipilih yaitu barisan konvergen dan pembuktiannya. Baik, pembahasan pertama kita yaitu pendekatan awal. Nah, jadi sebelum kita memasuki definisi formal barisan konvergen, terlebih dahulu kita lakukan pendekatan awal terhadap konsep konvergensi barisan. Nah, kita awali dengan mempelajari perilaku ekor barisan. Nah, jadi apa sebenarnya itu ekor barisan? Berdasarkan definisi 2.1.6, ekor barisan adalah suatu barisan yang mana suku-suku awalnya itu kita hilangkan. Dengan kata lain, jika untuk sebarang bilangan asli K, kita hilangkan sebanyak K suku pertama dari barisan Xn, maka ekor ke K suatu barisan X dinotasikan dengan XK, didefinisikan dengan XK sama dengan XK ditambah P, di mana P elemen bilangan asli sama dengan XK tambah 1, XK tambah 2, XK tambah 3, dan seterusnya. Nah, contohnya untuk suatu barisan X sama dengan 1 ditambah 2 per N, suku-sukunya yaitu untuk N sama dengan 1 diperoleh suku pertama yaitu 3, untuk N sama dengan 2 diperoleh suku keduanya yaitu 2, dan untuk seterusnya yaitu diperoleh suku 5 per 3, 6 per 4, 7 per 5, dan seterusnya. Yang mana barisan X tersebut memiliki ekor-ekor barisan X1 sama dengan 2, 5 per 3, 6 per 4, 7 per 5, dan seterusnya. Nah, bisa kita lihat pada X1 ini kita menghilangkan sebanyak satu suku pertama yaitu 3. Dan untuk X2 suku barisannya yaitu 5 per 3, 6 per 4, 7 per 5, 8 per 6, dan seterusnya. Dan bisa kita lihat pula bahwa untuk X2 ini kita menghilangkan sebanyak 2 suku pertama dari barisan X sama dengan 1 ditambah 2 per N. Nah, begitupun seterusnya sampai kita peroleh sampai kita dapatkan nilai ekor yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini sampai X 100. Nah, jadi kita menghilangkan sebanyak 100 suku pertama dari barisannya sehingga kita peroleh suku-sukunya yaitu 103 per 101, 104 per 102, 105 per 103, 106 per 104, dan seterusnya. Barisan X sama dengan Xn konvergen ke bilangan X bila mana kita dapat menemukan ekor barisan X yang dekat dengan bilangan X sedekat yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini untuk memeriksa suatu barisan konvergen, pertama akan kita tinjau barisan Xn sama dengan 1 ditambah 2 per N, yang mana barisan ini itu memiliki suku-suku 3, 2, 5 per 3, 6 per 4, 7 per 5, dan seterusnya. Nah, apabila barisan tersebut kita petakan dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real, dapat kita peroleh 1 kita petakan ke 3, ini adalah suku pertama yaitu X1, 2 kita petakan kedua, ini adalah X2, 3 kita petakan ke 5 per 3, ini adalah X3, 4 kita petakan ke 6 per 4, ini adalah X4, 5 kita petakan ke 7 per 5, ini adalah X5 atau suku kelima, dan begitupun seterusnya. Nah, apabila kita perhatikan pada grafik, jadi garis yang horizontal ini adalah himpunan bilangan asli, dan garis yang vertikal ini adalah himpunan bilangan real. Adapun titik-titik ini adalah hasil pemetaan himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Nah, bisa kita lihat titik-titik tersebut itu apabila kita gabungkan atau apabila kita hubungkan itu, titik-titik tersebut mendekat ke arah 1. Nah, lantas apakah bisa dikatakan bahwa barisan Xn sama dengan 1 ditambah 2 per N ini itu konvergen ke arah 1? Nah, bagaimana cara membuktikannya itu? Salah satunya dengan kita membuat sebuah pita. Kita buat sebuah pita. Anggaplah di sini itu adalah garis lurus. Nah,
Nah, kita buat sebuah pita yang lebarnya itu adalah sebesar epsilon. Nah, jadi sebenarnya lebar pitanya ini itu bisa berapapun. Jadi untuk epsilon ini atau untuk lebar pitanya ini bersifat positif. Nah, jadi apabila kita membuat sebuah pita, maka bisa kita lihat bahwasannya di dalam pita ini itu selalu terdapat atau selalu terperangkap sebuah ekor barisan. Nah, masih ingat definisi dari ekor barisan tadi, yaitu ekor barisan itu diperoleh dengan menghilangkan sejumlah berhingga suku awal suatu barisan. Nah, jadi di sini kita hilangkan sejumlah suku awal barisan dan terciptalah ekor barisan yang diperoleh dari sisa dari suku yang dihilangkan. Nah, jadi di sini kita hasilkan sebuah titik yang mana titik-titik ini itu selalu bernilai kurang dari epsilon terhadap garis satu ini. Nah, jadi diperoleh bahwasanya barisan xn sama dengan 1 ditambah 2 per n ini itu konvergen ke arah 1, karena apabila digambarkan sebuah pita itu selalu diperoleh atau selalu ditemukan sebanyak ekor barisan yang terperangkap, yang mana ekor barisan tersebut itu berjarak kurang dari epsilon terhadap 1. Nah, nampaknya dari grafik sebelumnya kita yakin bahwa bagaimanapun kecilnya jarak yang kita inginkan atau yang kita buat itu, nah dalam hal ini jaraknya itu kita notasikan atau kita simbolkan dengan epsilon. Nah, kita akan selalu dapat atau akan kita selalu peroleh ekor barisan xn yang mana suku-sukunya itu berjarak kurang dari epsilon terhadap bilangan 1. Nah, dengan keyakinan seperti itu, kita dapat menyimpulkan bahwa barisan xn ini sama dengan 1 ditambah 2 per n, sama dengan 3, 2, 5 per 3, 6 per 4, 7 per 5, dan seterusnya, itu konvergen ke bilangan 1. Atau bisa juga kita simpulkan, untuk setiap epsilon positif itu terdapat ekor baris 1 ditambah 2 per n, sehingga semua suku pada ekor baris itu berada dalam pita 1 dikurang epsilon sampai 1 ditambah epsilon, yang mana jika jadi dapat kita katakan bahwasanya baris 1 ditambah 2 per n ini itu konvergen ke arah 1. Nah, pernyataan ini juga bisa kita perumum, yaitu xn dikatakan konvergen ke x jika untuk setiap epsilon positif itu terdapat ekor barisan sedemikian sehingga semua suku-suku ekor barisan tersebut itu berada dalam pita x dikurang x epsilon sampai x ditambah epsilon. Selanjutnya kita melangkah ke definisi formal. Nah, sebelumnya telah dijelaskan bahwa suatu barisan x sama dengan xn itu dikatakan konvergen ke bilangan x jika kita selalu dapat menemukan suatu ekor barisan x yang suku-sukunya itu dekat ke x sedekat yang diinginkan. Nah, dari konsep jarak dan ekor barisan sebelumnya, kita telah memperoleh kesimpulan bahwa xn itu dikatakan konvergen ke x jika untuk setiap epsilon positif itu terdapat ekor barisan sehingga semua suku-suku ekor barisan tersebut itu berada dalam pita x dikurang epsilon sampai x ditambah epsilon. Nah, pernyataan ini bisa kita tulis dalam kalimat matematika, yaitu xn dikatakan konvergen ke x jika untuk setiap epsilon positif terdapat k elemen bilangan asli sedemikian sehingga kalau n lebih besar sama dengan k, maka nilai mutlak dari xn dikurang x kurang dari epsilon. Nah, apa itu k? Nah, jadi k di sini itu adalah indeks suku pertama dari ekor barisan. Nah, jadi dari grafik sebelumnya yang telah saya tunjukkan, nah ekor yang diperoleh itu atau suku pertama dari ekor tersebut itu bisa kita simbolkan dengan xk, yaitu indeks dari suku pertama, dan untuk suku selanjutnya itu bisa kita simbolkan dengan xk tambah 1, xk tambah 2, dan seterusnya. Nah, atau bisa kita tuliskan juga definisi barisan konvergen itu adalah
barisan bilangan real X sama dengan Xn dikatakan konvergen ke bilangan X jika untuk setiap bilangan epsilon positif terdapat bilangan asli K, sehingga untuk semua n lebih besar sama dengan K berlaku nilai mutlak Xn dikurang X kurang dari epsilon. Nah, baik, jadi di sini ada soal, misalnya dari soal sebelumnya itu Xn sama dengan 1 ditambah 2 per n, kita akan buktikan konvergen ke 1 dengan menggunakan definisi sebelumnya. Nah, jadi yang akan kita tuju ya, atau yang akan kita buktikan bahwa untuk setiap epsilon positif, terdapat K elemen bilangan asli sedemikian sehingga kalau n lebih besar sama dengan K, maka nilai mutlak 1 ditambah 2 per n dikurang 1 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi di sini intinya itu kita akan buktikan apakah untuk sebarang epsilon itu akan selalu ditemukan K, yaitu indeks suku pertama dari ekor barisan sedemikian sehingga nilai mutlak dari 1 ditambah 2 per n dikurang 1 itu lebih kecil epsilon. Nah, jadi akan kita cari kaitan antara epsilon dengan bilangan asli K melalui dengan memperhatikan n lebih besar sama dengan K dan nilai mutlak dari Xn dikurang X itu lebih kecil dari epsilon. Nah, yang pertama, perhatikan bahwa nilai mutlak dari 1 ditambah 2 per n dikurang 1 lebih kecil dari epsilon ini bisa kita sederhanakan. Nah, jadi bisa kita sederhanakan menjadi 2 per n lebih kecil dari epsilon. Nah, selanjutnya kita ambil sebarang epsilon. Nah, jadi misalkan di sini yang pertama saya ambil epsilonnya itu adalah 1/8. Epsilonnya itu adalah 1/8. Nah, yang mana 1/8 ini itu kita harus mencari nilai n sedemikian sehingga nanti diperoleh 2 per n itu lebih kecil dari 1/8. Nah, sebelumnya telah kita tahu bahwa yang lebih kecil dari 1/8 itu adalah 1/9. Nah, jadi 1/9 ini kita ubah ke bentuk 2 per n. Nah, caranya itu kita kalikan dengan 2. Masing-masing kita kalikan dengan 2. Jadi diperoleh 2 kali 9, 18. Jadi diperoleh nilai di sini n-nya itu adalah 18. Nah, selanjutnya untuk epsilon 1/10. Nah, selanjutnya kita ambil sebarang epsilon lagi, yaitu di sini adalah 1/10. Nah, kita cari bilangan yang lebih kecil. Kita cari bilangan yang memenuhi n sehingga 2 per n ini lebih kecil dari 1/10. Nah, yang lebih kecil dari 1/10 itu yang kita ketahui adalah 1/11. Nah, seperti langkah sebelumnya kita kalikan dengan 2 agar diperoleh bentuk 2 per n. Nah, jadi setelah dikalikan dengan 2 nanti diperoleh 2/22. Nah, jadi di sini n lebih besar sama dengan 2/22, maka 2 per n itu lebih kecil dari 1/10. Nah, selanjutnya untuk epsilon 2/17. Nah, epsilon 2/17 ini kan nilai pembilangnya telah sama, yaitu 2, sehingga perlu kita cari nilai n sedemikian sehingga nanti 2 per n ini lebih kecil dari 2/17. Dan kita ketahui bahwasanya yang lebih kecil dari 2/17 itu kan 2/18. Jadi 2/18 itu lebih kecil dari 2/17. Nah, dari mana kita dapatkan 18? Nah, jadi bisa kita coret-coret atau otak-atik 2/17 ini kalau misalkan kita balik 17/2 itu adalah 17 dibagi 2 itu adalah 8,5. Yang mana jika kita ambil bilangan bulat terbesar yaitu 9, agar capai dapat ke 18 maka kita kalikan dengan 2. Nah, jadi diperoleh bentuknya itu adalah 2 dikali 1 per epsilon. Nah, kita coba untuk 30/80.
30 per 80. 80 dibagi 30 adalah 80 per 30 adalah 2,6, yang mana jika kita ambil bilangan bulat terbesarnya itu adalah 3 ya. Nah, 3. Nah, seperti tadi kita kalikan dengan 2, jadi di sini diperoleh N lebih besar sama dengan 6, karena tadi kan 2 dikali 3 itu 6, maka 2 per N itu lebih kecil dari 30 per 80. Nah, kita buktikan 30 per 80 itu adalah 0,375, 375, dan 2 per N, 2 per 6 itu adalah sepertiga. Sepertiga itu adalah 1/3 itu adalah 0,666. Bukan, sorry, 1/3 itu adalah 0,333. Nah, jadi diperoleh 2 per N 0,33 itu lebih kecil dari 0,375. Jadi telah kita peroleh polanya nilai K yaitu nilai K-nya sama dengan 2 dikali karena di sini kita ambil bilangan bulat terbesar, maka 1/epsilon bisa kita tulis tambah 1, karena yang diambil adalah bilangan bulat positif terbesar. Jadi diperoleh nilai K-nya itu adalah 2 dikali 1/epsilon ditambah 1. Nah, jadi karena tadi telah kita temukan nilai K-nya, maka langkah terakhir yang harus kita buktikan adalah apakah benar untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 itu dapat dipilih K sama dengan 2 dikali 1/epsilon tambah 1 elemen bilangan asli, sehingga berlaku N lebih besar sama dengan K, yang berakibat nilai mutlak Xn dikurang X itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadikan 1 ditambah 2 per N dikurang 1 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2 per N. Nah, karena diketahui bahwa N lebih besar sama dengan K, maka 2 per N itu lebih kecil dari 2 per K. Nah, mengapa? Nah, karena kan tadi diketahui bahwasanya N-nya itu lebih besar sama dengan K. Nah, kalau kita bawa ke konsep penyebut, maka N-nya ini itu lebih kecil, N-nya itu menjadi lebih kecil dari K, karena semakin besar penyebut, maka akan semakin kecil nilainya. Jadi 2 per N itu menjadi lebih kecil dari 2 per K. Nah, 2 per N itu lebih kecil sama dengan 2 per K-nya tadi itu adalah 2 dikali 1 per epsilon ditambah 1. Nah, perhatikan bahwa 1 per epsilon itu ditambah 1 itu lebih kecil dari 1 per epsilon. Nah, mengapa? Karena kan di sini 1 per bilangan bulat positif terbesar dari 1 epsilon itu sama dengan 1 per epsilon. Nah, karena kan di sini 1 per epsilon itu kita tambah dengan 1, maka otomatis dia ini lebih kecil daripada 1 per epsilon, karena kan di sini telah kita tambah dengan 1 sehingga nilainya itu menjadi, nilai penyebutnya itu menjadi lebih besar, sehingga nilainya nanti itu menjadi lebih kecil. Nah, sehingga kita peroleh 2 per N itu lebih kecil dari 1 per epsilon, kan? Nah, diperoleh 2 per N itu lebih kecil dari epsilon. Mengapa? Karena 1 per epsilon itu sama dengan epsilon.
Nah, jadi ditemukan bahwa 2 per N lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi telah terbukti bahwa untuk setiap epsilon positif, terdapat k elemen N atau k elemen bilangan asli, sedemikian sehingga untuk N lebih besar dari k, atau N lebih besar sama dengan 2 dikali 1, bilangan bulat terbesar dari 1 per epsilon ditambah 1 itu, maka nilai mutlak dari Xn dikurang X itu lebih kecil dari epsilon. Jadi telah terbukti. Nah, karena definisi telah terbukti atau telah terpenuhi, maka ini menunjukkan bahwa kita telah membuktikan barisan Xn tadi itu konvergen ke bilangan 1. Baik, selanjutnya kita melangkah ke soal latihan. Nah, jadi soal latihan ini itu terdapat pada PDF yang dikirimkan oleh Bapak dosen. Nah, jadi soal yang pertama yaitu buktikan barisan konvergen berikut, yaitu diberikan barisan X S sama dengan 2, 3 per 2, 4 per 3, 5 per 4, 6 per 5. Nah, bisa kita lihat bahwasanya barisan ini itu membentuk pola 1 ditambah 1 per N. Nah, jadi yang pertama itu kita bisa buktikan dengan menggunakan ekor barisan. Nah, jadi X itu barisan X kita petakan dari bilangan himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Nah, jadi 1 kita petakan ke 2, ini adalah suku pertama atau X1, 2 kita petakan ke 3 per 2, 3 kita petakan ke 4 per 3, 4 kita petakan ke 5 per 4, dan 5 kita petakan ke 6 per 5. Nah, jadi di sini ada grafiknya dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya poin-poin atau titik-titik dari titik-titik dari himpunan tersebut itu mendekat atau konvergen ke arah 1, karena apabila kita buat sebuah pita di sini, maka akan kita temukan atau kita dapatkan beberapa ekor barisan yang terperangkap di dalam pita-pita tersebut, seberapa besar pun jarak atau seberapa besar pun pita yang kita buat. Nah, selanjutnya akan kita buktikan dengan definisi. Jadi akan kita buktikan bahwa untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 itu terdapat k elemen bilangan asli, sedemikian sehingga kalau n lebih besar sama dengan k, maka nilai mutlak dari 1 ditambah 1 per n dikurang 1 itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah kita ambil sebarang bilangan positif epsilon. Nah, akan kita cari kaitan antara epsilon dengan bilangan asli k dengan memperhatikan n lebih besar sama dengan k dan nilai mutlak dari xn dikurang x itu lebih kecil dari epsilon. Nah, perhatikan bahwa 1 ditambah 1 per n dikurang 1 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 per n lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi selanjutnya kita pilih sebarang epsilon. Nah, akan ditunjukkan bahwasanya epsilon tersebut itu n lebih besar sama dengan k. Akan dibuktikan xn nilai mutlak xn dikurang x itu lebih kecil dari epsilon. Nah, di sini kita ambil epsilonnya itu adalah 1 per 17. 1 per 17 ini kita cari nilai yang lebih. Nah, di sini terdapat kesalahan. Jadi 1 per 17 itu kan seharusnya lebih besar dari 1 per 18 ya. Jadi di sini nilai n yang memenuhi 1 per n lebih kecil dari 1 per 17 itu adalah 1 per 18. Nah, jadi di sini adalah 1 per 18. Dan di sini pula untuk epsilon 1 per 35 itu 1 per 35 kita tahu bahwa bilangan yang lebih kecil dari 35 itu adalah 1 per 36. Sehingga di sini nilai n yang memenuhi itu adalah 36 atau n lebih besar sama dengan 36. Nah, selanjutnya untuk kita pilih epsilon
20/35. Nah, bagaimana caranya? Kita otak-atik 20/35 ini sehingga kita peroleh 1/n itu lebih kecil dari 20/35. Nah, jadi kita coba 30/20, kita balik. 30/20 itu sama dengan 3/2 itu 1 koma ya, 1 koma, yang mana apabila kita ambil nilai bilangan bulat terbesarnya itu berarti 1 koma sekian. Berarti kita ambil nilai 2. Nah, akan kita buktikan apakah 1/2 ini lebih kecil dari 20/35. 20/35. Nah, jadi kan diketahui bahwasanya 1/2 itu adalah 0,5. 0,5 itu lebih kecil dari 20/35 itu adalah 0,5714, sehingga benar bahwa 1/2 itu lebih kecil dari 20/35. Nah, selanjutnya kita cari kaitan antara K dengan epsilon. Nah, tadi kan diperoleh itu K-nya itu dapat kita peroleh dengan mengambil nilai terbesar dari bilangan bulat 1/epsilon ya, 1/epsilon. Nah, ini bisa juga kita tulis ke dalam bentuk 1/epsilon ditambah 1 ditambah 1. Jadi K-nya itu bisa kita ambil 1/epsilon tambah 1. Nah, jadi hal yang terakhir yang mau kita buktikan di sini itu adalah apakah benar untuk setiap epsilon positif itu dapat dipilih K bilangan bulat terbesar dari 1/epsilon ditambah 1 elemen bilangan asli, sehingga berlaku n lebih besar sama dengan K, yang berakibat nilai mutlak xn dikurang x itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi kan di sini nilai mutlak dari 1 ditambah 1/n dikurang 1 itu bisa kita sederhanakan menjadi 1/n ya. Nah, sehingga karena telah diketahui bahwa n lebih besar sama dengan K, maka 1/n itu menjadi lebih kecil dari 1/k. Nah, kembali lagi ke konsep penyebut tadi, semakin besar nilainya maka semakin besar penyebutnya maka semakin kecil nilainya. Jadi di sini 1/n itu menjadi lebih kecil dari 1/k. Dan ingat bahwa K tadi itu adalah nilai bilangan bulat terbesar dari 1/epsilon. Jadi 1/n lebih kecil dari 1 per bilangan bulat terbesar dari 1/epsilon ditambah 1. Nah, perhatikan bahwa 1/epsilon ditambah 1 itu lebih kecil dari 1/1/epsilon. Mengapa? Karena di sini itu telah kita tambah dengan 1 yang mengakibatkan penyebutnya menjadi lebih besar, sehingga nilainya nanti itu menjadi lebih kecil. Nah, jadi bisa dibilang bahwa 1/epsilon tambah 1 itu lebih kecil dari 1/1/epsilon, sehingga 1/n itu menjadi lebih kecil dari 1/1/epsilon, karena tadi ini kan lebih kecil dari 1/epsilon ditambah 1. Nah, sehingga diperoleh 1/n itu lebih kecil dari epsilon, karena 1/1/epsilon itu sama dengan epsilon. Nah, jadi terbukti diperoleh bahwa untuk setiap epsilon positif itu terdapat K elemen bilangan bulat sedemikian sehingga kalau n lebih besar sama dengan 2 dikali bilangan bulat terbesar dari 1/epsilon ditambah 1 itu maka xn dikurang x itu lebih kecil dari epsilon. Nah, karena definisi telah terpenuhi, maka ini menunjukkan bahwa kita telah membuktikan barisan xn itu konvergen ke bilangan 1. Next.
Selanjutnya kita berangkat ke soal latihan yang kedua, yaitu kita diberikan barisan A sama dengan akar N tambah 1 dikurang akar N. Akan dibuktikan apakah ini konvergen atau tidak. Nah, jadi dengan menggunakan ekor barisan itu kita bisa lihat bahwa di sini itu akar N ditambah 1 kurang akar N itu konvergen ke arah 0. Karena apabila kita buat sebuah pita di sini akan ada ekor barisan yang terperangkap. Nah, dengan menggunakan definisi formal akan kita buktikan bahwa untuk setiap epsilon positif itu terdapat k elemen bilangan asli, sehingga n lebih besar sama dengan k, sehingga kalau n lebih besar sama dengan k, maka nilai mutlak dari akar n tambah 1 kurang akar n itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi langkah pertama yang dilakukan adalah kita mengambil sebarang bilangan positif epsilon dan akan kita cari kaitan antara epsilon dengan bilangan asli k dengan memperhatikan n lebih besar sama dengan k dan nilai mutlak dari xn dikurang x itu lebih kecil dari epsilon. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita sederhanakan dulu akar n tambah 1 dikurang akar n dengan cara mengalikannya dengan akar n tambah 1 ditambah akar n per akar n tambah 1 ditambah akar n sama dengan n ditambah 1 ditambah akar n dikali akar n tambah 1 dikurang akar n dikali akar n tambah 1 dikurang n. Nah, sorry, seharusnya di sini itu tidak masuk ke dalam akar. Nah, jadi per akar n tambah 1 ditambah akar n. Nah, nantinya kita peroleh hasil akhirnya yaitu 1 per akar n tambah 1 ditambah akar n. Nah, kita cari bilangan asli k dengan syarat n lebih besar sama dengan k, sehingga dapat kita peroleh 1 per akar n tambah 1 tambah akar n itu lebih kecil dari epsilon. Nah, ingat bahwa dalam pecahan untuk pembilang yang sama, semakin besar penyebut, maka semakin kecil nilai yang kita peroleh. Nah, jadi di sini kita peroleh itu 1 per akar n tambah 1 ditambah akar n itu lebih kecil dari 1 per 2 akar n. Mengapa? Karena 1 per akar n tambah 1 kan itu lebih jadi 1 per akar n tambah 1 itu kan lebih kecil dari 1 per akar n kan, 1 per akar n. Nah, diketahui pula akar n ini itu sama dengan akar n. Jadi kita tahu bahwa 1 per akar n tambah 1 itu tambah akar n itu pasti lebih kecil dari 1 per akar n ditambah akar n, atau kita sederhanakan menjadi 1 per 2 akar n. Nah, jadi di sini kita ambil untuk epsilonnya itu 1 per 2 akar 3, kita peroleh bahwasanya n-nya itu adalah 3, dan diketahui bahwa 1 per akar n tambah 1 tambah akar n ini tuh lebih kecil dari 1 per 2 akar 3 dari persamaan ini tadi. Nah, begitupun untuk epsilon dari 1 per 2 akar 10 itu kita ketahui bahwa dia itu lebih besar dari 1 per n akar n tambah 1 ditambah akar n. Jadi untuk n lebih besar sama dengan 10, maka 1 per akar n tambah 1 tambah akar n itu lebih kecil dari 1 per 2 akar 10. Dan begitupun untuk epsilon sama dengan 1 per 2 akar 100, itu pasti 1 per akar n tambah 1 tambah akar n itu lebih kecil dari 1 per 2 akar 100. Nah, jadi bisa kita temukan atau bisa kita cari keterkaitan antara epsilon dengan bilangan asli k, yaitu tadi kan 1 per 2 akar n itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jika kita pindah ruaskan, 2 akar n itu menjadi lebih besar dari 1 per epsilon, karena tadi kan epsilonnya itu lebih besar, sehingga kalau epsilonnya kita jadikan penyebut itu menjadi lebih kecil, jadi di sini berubah tanda. Nah, akar n lebih besar dari 1 per 2 epsilon, jadi n lebih besar dari 1 per 4 epsilon kuadrat. Nah, jadi k adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 per 4 epsilon kuadrat.
Nah, jadi telah kita peroleh keterkaitan antara bilangan asli K dengan epsilon. Nah, selanjutnya akan kita buktikan apakah benar untuk setiap epsilon positif itu dapat kita pilih K sama dengan 1/4 epsilon kuadrat elemen bilangan asli sehingga berlaku N lebih besar sama dengan K yang berakibat nilai mutlak Xn itu nilai mutlak Xn dikurang X lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi kembali ke persamaan sebelumnya kan kita ketahui bahwa 1/akar N tambah 1 ditambah akar N itu lebih kecil dari 1/2 akar N. Nah, karena N lebih besar dari K, maka akar N juga lebih besar dari akar K. Nah, jadi diperoleh 1/akar N tambah 1 ditambah akar N itu lebih kecil dari 1/2 akar 1/4 epsilon kuadrat. Nah, jadi 1/akar N tambah 1 ditambah akar N itu lebih kecil dari 2 dikali 1/2 epsilon. Jadi di sini kita hilangkan akarnya, jadi 4 menjadi 2, epsilon kuadrat menjadi sisa epsilon. Nah, jadi 1/akar N ditambah 1 ditambah akar N lebih kecil dari 1/1 per epsilon. Atau 1/akar N tambah 1 ditambah akar N itu lebih kecil dari epsilon. Nah, jadi telah terbukti definisinya telah terpenuhi, maka ini menunjukkan bahwa kita telah membuktikan barisan Xn itu konvergen ke bilangan 0. Nah, jadi di sini ada satu teorema, yaitu teorema 2.1.10. Nah, misalkan diberikan X sama dengan Xn itu barisan bilangan real dan M sembarangan bilangan asli. Ekor barisan Xn itu sama dengan X N tambah P, di mana P elemen bilangan asli, konvergen jika dan hanya jika barisan X konvergen dan limit X sama dengan limit Xm. Nah, buktinya kita ambil sebarang epsilon positif. Nah, barisan X sama dengan Xn konvergen, konvergen ke, misalkan kita katakan ke X, jika dan hanya jika dapat dipilih bilangan asli K lebih besar sama dengan M, sehingga untuk N lebih besar sama dengan K, berlaku nilai mutlak Xn dikurang X itu lebih kecil dari epsilon. Jika dan hanya jika nilai mutlak Xm tambah P kurang X itu lebih kecil dari epsilon untuk P lebih besar dari K dikurang M. Nah, teorema tadi itu menunjukkan bahwasanya barisan X dan ekor barisan Xm itu ekuivalen. Artinya X konvergen jika dan hanya jika Xm juga konvergen. Nah, jika X tidak konvergen, jika dan hanya jika Xm juga tidak konvergen. Selanjutnya dapat ditunjukkan bahwa barisan X itu terbatas jika dan hanya jika Xn terbatas dan X tidak terbatas jika dan hanya jika Xn juga tidak terbatas. Jadi di sini ada catatan. Yang pertama, bagaimana membuktikan suatu barisan X sama dengan Xn itu tidak konvergen ke X. Nah, jadi kita dapat menuliskan negasi dari definisi barisan konvergen, yang mana itu barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X jika terdapat bilangan positif epsilon, sehingga untuk semua bilangan asli K terdapat suku barisan Xn dengan N lebih besar sama dengan K, dan nilai mutlak Xn dikurang X itu lebih besar sama dengan epsilon. Dan yang kedua, bagaimana menunjukkan suatu barisan X sama dengan Xn itu divergen? Nah, berdasarkan definisi untuk barisan konvergen, dapat diambil negasi dari definisi tersebut. Jika ditunjukkan bahwa setiap bilangan real X itu bukan limit dari barisan X. Nah, oleh karena itu harus dibuktikan untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan epsilon X yang lebih besar dari 0, sehingga untuk setiap bilangan asli K terdapat suku barisan Xn dengan N lebih besar sama dengan K, dan nilai mutlak Xn dikurang X itu lebih besar sama dengan epsilon X.
Nah, misalkan di sini kita ambil contoh barisan X sama dengan Xn sama dengan negatif 1 berpangkat N. Nah, barisan ini tidak konvergen atau dia itu divergen. Mengapa? Untuk setiap bilangan real X, nah misalkan di sini X lebih besar sama dengan 0, dapat dipilih bilangan epsilon sama dengan 1, sehingga untuk setiap bilangan asli K dapat dipilih suku barisan sebagai berikut. Nah, jika K-nya genap, dipilih XK tambah 1 sama dengan negatif 1 berpangkat K ditambah 1, itu berlaku nilai mutlak dari negatif 1 berpangkat K ditambah 1 itu kurang dari X. Dan yang kedua, jika K-nya itu ganjil, bisa dipilih XK sama dengan negatif 1 berpangkat K, dan itu berlaku nilai mutlak negatif 1 berpangkat K dikurang X itu lebih besar sama dengan 1. Baik, saya rasa sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.